Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tips dan memberikan cara maupun tutorial bagaimana cara membuat rumusan masalah. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang sudah mempunyai judul, coba dicek judulnya, apakah ini nanti judulnya mengidentifikasi masalah kualitatif atau kuantitatif. Atau bagi Anda yang belum mempunyai judul, bisa Anda simak dengan baik-baik biar nanti langsung mengena pada metode penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif. Dan bagi Anda yang misalnya menjadi pembimbing skripsi, nanti bisa mengetahui lebih dalam skripsi yang Anda bimbing. Mungkin ada yang banyak bermanfaat, bisa Anda ambil. Oke, kali ini sebelum kita membuat rumusan masalah, kita harus mengetahui dulu judulnya kita ini apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, bagaimana kita mengetahui judul kita itu? Cara mengetahui judul kita apakah itu kualitatif atau kuantitatif itu dengan kita mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja? Misalnya ini judul kualitatif ya. Misalnya di situ dalam judul itu menandakan bahwa di situ akan meneliti tentang memahami suatu kejadian, memahami suatu fenomena, atau bisa disebut itu penelitian etnografi. Nah, ini adalah penelitian kualitatif. Misalnya juga dia ingin meneliti suatu proses, bagaimana berjalannya suatu proses di situ ya. Ini atau bisa dikatakan ini adalah studi kasus, maka ini bisa jadi judulnya ini adalah penelitian kualitatif. Misalnya juga di situ peneliti dari judulnya itu dapat diketahui kalau di situ mencari data-data yang berupa pengalaman-pengalaman. Nah, ini biasa disebut dengan fenomenologi. Nah, ini berarti menandakan bahwa judulnya itu adalah kualitatif. Atau enggak ini, misalnya dalam judulnya itu nanti mengungkap tentang cerita-cerita dari novel atau dari buku. Nah, ini ciri-ciri tanda bersifat naratif. Nah, ini juga model penelitian kualitatif. Oke. Dan juga misalnya juga mencari penemuan-penemuan. Nah, ini juga bisa dinamakan penelitian grounded theory. Ini juga bisa dinamakan kualitatif ya, penelitian model kualitatif. Nah, kita bisa cari tahu dari ciri-ciri itu, ciri-ciri kualitatif itu tadi. Misalnya ada tidak di judul Anda? Apakah termasuk dari kelima ciri-ciri ini? Sekarang yang kuantitatif. Kuantitatif itu sederhana saja. Kalau di situ dari judul itu dapat diidentifikasi bahwa di situ nanti penelitiannya akan mengadakan eksperimen atau pengujian mengukur. Di situ nanti ada hipotesis, pokoknya ada nanti angka-angka mengukur, maka ini nanti akan menunjukkan bahwa penelitian itu adalah kuantitatif nantinya. Nah, kita ketahui dulu penelitian itu apakah kualitatif atau kuantitatif. Berbeda nanti kalau campuran ya. Kalau campuran ini nanti menggabungkan dua model ciri-ciri penelitian ini. Dua model penelitian kuantitatif dan kualitatif ini nanti digabung menjadi mixed method atau penelitian campuran. Oke, langsung saja kita praktekkan ya, bagaimana cara membuat rumusan masalah. Kali ini saya akan membuka Word untuk lebih jelasnya. Ini ada judul pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 07 Kalimantan Selatan. Ini hanya contoh, misalnya judul ini kita identifikasi dulu. Judul ini kualitatif, kuantitatif, apa campuran. Jadi kita pahami dari karakternya kurikulum pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada kata-kata untuk dalam meningkatkan kualitas. Berarti ini proses yang harus kita teliti ini adalah prosesnya. Oke, di sini berarti proses itu kualitatif ya. Kita tulis kualitatif. Oke, di sini sebelum kita menulis bagaimana rumusan masalah, jadi intinya yang pernah saya jelaskan sebelumnya, rumusan masalah itu identik dengan sebuah pertanyaan yang singkat dan memenuhi standar SPO, paling
sederhananya memenuhi standar SPO, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi singkat, dan itu juga pertanyaan. Nah, identiknya rumusan masalah ini identiknya itu dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu ada 5W dan 1H. Tapi yang dipakai itu apa dan bagaimana? Dua ini. Kalau ada yang merumuskan 3, mengapa, ini alasan-alasan biasanya ini. Alasan-alasan bisa dikatakan ini bisa mengarang, banyak mengarangnya. Jadi penelitian kurang otentik. Tapi yang menjadi sebab penelitian Anda itu berbobot itu menjawab pertanyaan model apa dan bagaimana. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada judul pengembangan kurikulum meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di SMA 07 Kalimantan Selatan. Kita tinggal mengambil dari sini kurikulum pendidikan agama Islam meningkatkan kualitas pembelajaran, kita copy, ini kita paste ya. Nah, kita paste. Nah, di sini kita tulis dulu bagaimana karena di sini adalah jurusan manajemen, maka di sini identik dengan planning, organization, controlling, dan acting. Jadi di sini pelaksanaan. Oke, ini jadi sudah satu pertanyaan. Lanjut, misalnya ingin membuat lagi. Ini bagaimana pelaksanaan sekarang, misalnya dari jurusannya manajemen, ini ya tetap depannya tetap bagaimana, tinggal ini memasukkan teori manajemen apa, misalnya mengembangkan, kita tinggal copy paste saja yang atasnya ini, mengembangkan, copy, kita paste ini, paste. Nah, sudah jadi ini rumusan pertanyaan yang kedua, bagaimana mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, mengembangkan kan. Terus misalnya kita membuat lagi, misalnya pakai kata apa, jadi ya gini aja, apa, misalnya pengen mengetahui pengembangan ya, apa upaya, kita buat upaya misalnya yang dilakukan untuk mengembangkan kurikulum, langsung saja kita copy atasnya ini. Apa upaya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas. Nah, upayanya ini apa? Cukup sederhana sekali membuat rumusan masalah. Nah, sekali kan membuat rumusan masalah ini. Nah, ini kalau membuat dengan judul kualitatif, ini hanya contoh. Mungkin bisa Anda praktik sambil menghadap laptop dan di situ ada judul, Anda bisa langsung dibuat di situ. Coba kita buat contoh lagi yang judul ini. Saya mempunyai judul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe group investigation terhadap kreativitas dan hasil belajar matematika pada materi kaidah pecahan untuk siswa kelas 12 SMAN 097. Saya beri contoh aja ya, ini Nigeria. Di sini kalau kita identifikasi judul ini pengaruh model pembelajaran, berarti ini identik dengan pengukuran. Jadi seberapa pengaruhnya. Jadi pengukuran itu kuantitatif karena ini ada mengukur. Di sini kita tulis saja misalnya ini ya, kuantitatif. Sekarang kita buat rumusan masalahnya bagaimana judul ini. Ini di awal kalimat tetap kita pakai bagaimana saja ya, bagaimana. Nah, di sini tetap bagaimana, kita buat bagaimana ya. Bisa juga dalam penelitian kuantitatif ini nanti ketika membuat rumusan masalah ini menggunakan seberapa, karena di situ menggunakan bagaimana caranya untuk mengukur di awal. Jadi di depan kalimatnya bisa menggunakan seberapa. Tapi di sini kita pakai dulu yang bagaimana, terus kita ambil di sini karena di sini indikatornya ada dua, ada kreativitas dan hasil belajar. Kita ambil dulu, copy ini ya. Nah, setelah kita copy yang ini, kita masukkan ini pada materi, kita kasih tanda tanya. Nah, rumusan masalah yang nomor 1 sudah jadi. Ini cuma kita tambahi bagaimana ya, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe grup
investigation terhadap kreativitas pada materi kaidah pecahan. Nah, di sini sudah jadi rumusan masalah yang pertama tentang ini ya, judul ini. Nah, ini judul model kuantitatif. Karena di sini ada dua instrumennya tadi, ada kreativitas dan hasil belajar. Yang kedua kita tinggal buat yang kedua nih, hasil belajar ini. Jadi tetap kita pakai bagaimana ini model pembelajaran kooperatif tambah ini hasil belajar matematik. Oke, ini sudah jadi yang kedua. Kita lanjut ke misalnya kita akan membuat rumusan masalah lagi. Sini kita mulai membandingkan ya, membandingkan. Tetap kita pakai bagaimana saja, bagaimana ini bagaimana pengaruh model kooperatif ini tadi, tipe group investigation terhadap kreativitas dan hasil belajar matematika pada materi kaidah pemecahan. Digabung. Nah, sudah jadi. Ini adalah kuantitatif, model judul kuantitatif. Di sini ada model mengukur tadi model pelajaran tipe group investigation nanti seberapa. Terus tadi model pengaruhnya buat kreativitas dan hasil belajar ya. Pengaruhnya buat kreativitas dan hasil belajar ini diukur di sini. Maka di sini ada kuantitatif, ini model perumusan masalahnya seperti ini. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kata apa dan bagaimana, dan juga kalau Anda perlu mengapa. Coba kita buat contoh satu lagi ya, judulnya gini, relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan perusahaan. Ini judulnya, ini saya buat sederhana, ini umum sekali, ini bukan khusus, ini sangat umum sekali. Judul ini SMK mana? Seluruh Indonesia misalnya, dengan kebutuhan perusahaan mana? Seluruh Indonesia. Ini nanti model penelitiannya kual apa kuan? Kalau kual, relevansi kurikulum SMK dengan bisa juga. Terus kalau kuan, relevansi kurikulum SMK dengan bisa diukur. Jadi bisa semua di sini. Jadi pakai metode mix method atau campuran. Jadi menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Dengan metode campuran atau mix method, kita cari rumusan masalahnya. Bagaimana cara membuat rumusan masalah metode campuran ini? Sebenarnya sama. Tinggal membuat pertanyaan. Yang pertama misalnya nomor 1 itu pertanyaan model kualitatif. Terus yang kedua pertanyaan kuantitatif. Dan yang ketiga ini kuantitatif lagi. Jadi di situ rumusan masalahnya saja tetap sendiri-sendiri, tapi ada dua yang dicari. Misalnya seperti itu. Ini sama saja hasilnya. Jadi misalnya begini, kita pakai rumusan masalah modelan dulu ya. Model kuantitatif. Jadi di sini hitung-hitungan modelnya, kita mengukur seberapa copy paste ada tanya. Nah, ini sudah jadi judul yang pertama, seberapa relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan perusahaan. Ini sudah jadi pertanyaan model kuant. Terus kita buat pertanyaan lagi, misalnya coba kita awali dengan bagaimana. Bagaimana, ini rumusan masalah model kualitatifnya ya. Jadi di sini kita copy paste. Nah, di sini sudah jadi kualitatifnya, model kualitatifnya, yaitu bagaimana relevansi kurikulum SMK dengan kebutuhan perusahaan. Relevansinya ini apa? Ini yang model kualitatifnya. Terus misalnya kita tambah lagi satu pertanyaan lagi, misalnya kualitatif lagi ya. Kita buat yang tidak sama dengan ini, misalnya tidak bagaimana, tidak seberapa. Misalnya di awal kalimatnya kita buat misalnya begini. Pertanyaan yang terakhir nih, dengan model apa? Nah, ini muatan-muatan apa yang perlu diperkuat dan menjadi unggulan kurikulum SMK dengan kebutuhan perusahaan. Di situ kualitatif, tapi dia menjelaskan muatan apa yang diperkuat dan menjadi unggulan kurikulum di situ. Nah, di sini sudah jadi rumusan masalah model campuran. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin Anda bingung judul Anda apakah penelitian kual atau kuan. Nanti bisa tanya dulu di komen, di kolom komen ya, judul saya dengan Anda melampirkan contoh judul Anda. Atau tidak, Anda bingung ini bagaimana cara membuatkan rumusan masalah ini. Nanti bisa tanya-tanya di kolom komen dulu ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya sekian dulu. Tetap ikuti terus dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan juga ikuti terus ya
part-part selanjutnya nanti yang akan lebih detail lagi dan lebih mencari solusi bagaimana cara yang lebih mudah agar skripsi itu dapat kita kerjakan dengan fleksibel, relax, tapi tepat waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.